sampaikan pertama, terima kasih Infalku, Insinyur Yusuf Sukatendel, gelar S2, S3-nya aku belum ingat gitu ya. S2 cuma Bang. Iya. Kalau aku lihat itu variasi pengalaman juga luar biasa ya. Luar biasa, pernah di Australia, di Papua kan berapa lama, kemudian kembali lagi ke Jawa, ke Jakarta, direktur pendidikan, Persatuan Pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Oh ya, namanya Iya Majelis kan? Pendidikan Kristen. Majelis Iya Pendidikan kan, Kristen betul di betul. Indonesia. Ya. Kemudian saat ini kita selalu bertemu di kelompok yang dibentuk impal kita, Dr. Ginting ya, dengan istri yang sangat setia, Andida Meliala di kelompok ABB. Ya. Iya, Insinyur Yusuf Katedral. Jadi terima kasih atas kesediaan dulu ya, Pak. Ya, Terima terima kasih atas kasih kesediaan. Pak. Ya, Jadi terima kasih untuk undangan ini juga. iya. Jadi selamat dulu. Ternyata kamu sudah sekian lama. Aku nggak tahu persisnya. Udah berapa bulan kamu dipercaya sebagai direktur PDAM Tirta Malam kita, Pak? Sebagai pengawas, aku 1 tahun 2 bulan, satu tahun lebih. Oh, sebagai pengawas dan pengawas. Pengawas lalu merangkap sebagai pelaksana direktur. Nah, mulai bulan lalu itu kemudian jadi direktur. Oh, berarti ya, jadi, bulan lalu maksud itu Februari, Maret 2023? Maret. Maret ya, 2023. Iya, Maret 2023. Nah, tapi selama ini walaupun pengawas, aku ya kerja full time sebagai pelaksana direktur gitu. Puji Tuhan. Itu memang kalau percakapan kita, kami itu dinilai salah seorang profesional karo, Pak. Ya, makanya ada optimisme. Ada optimisme yang begitu besar mendengar kamu sekarang menangani air bersih kita di Gaban Jahe. Jadi gini, saya punya pengalaman. Bulan Desember Januari kan pulang kampung nih, lihat orang tua di Sikisi Malam. Ya, pada saat itu saya lihat 1 hari nyala PDAM, besok tidak, kemudian nyala lagi gitu kan. Itu pada tahun 2022 akhir. Lalu minggu yang lalu kami pulang ke Gaban Jahe bersama teman-teman Arumba 83. Aku sempat singgah di rumah orang tua kita di Siki. Saya tanya sama Nade, ini udah lancar PDAM ini, air Petdo udah lancar Petdo. Sekarang gimana? Masih ngkelangi dia hadir ngalir atau udah tiap hari? Datang Nade bilang udah tiap hari sekarang nakku, katanya. Nah, ini kan satu perkembangan yang sangat luar biasa. Ya kan? Tapi begini, Pak. Tapi ada juga teman saya sesama Arumba yang tempatnya tidak jauh dari Siki yang bilang 2 hari sekali baru ada air PDAM. Nah, ini kan ini kita jadi debat, jadi grup Arumba 83 itu ya. Aku dengar ke Nandeta, dia bilang udah tiap hari nakku ngalir air. Terus teman bilang 2 hari sekali. Teman bilang yang lain, nggak benar itu, katanya pula gitu kan. Nah, ini kalau simpang siur seperti ini perlu dikuajak imbalku itu cakap-cakap. Nah, makanya itu salah satu yang mendasari saya mengajak kamu. Jadi, bagaimana sebenarnya progresnya saat ini, Pak? Tolong kamu sampaikan kepada kita semua. Jadi begini, ini mungkin karena kawan abang nggak datang dari semua tempat. Kalau ada lengkap, pasti ada yang bilang, nggak pernah datang air kami, katanya. Jadi begini, kondisi kita sudah berkembang, tapi kita belum baik-baik saja. Ya, masih banyak masalah. Gitu. Nah, tapi kan kita perlu investigasi ya, di mana titik masalahnya. Gitu. Nah, tentu kalau kita bicara PDAM Tirta Malam,
kita nggak hanya bicara Kabanjahe, Ya. tentu seluruh Tanah Karo gitu ya, Seluruh yang Tanah Karo, merupakan ya daerah pelayanan PDAM Tirta Malam. Saya bisa simpulkan bahwa kita sudah sedikit semakin baik, tapi masih jauh lah dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau kuliah, ini kita andaikanlah kita kuliah ya. Kita kuliah itu kan nanti sesudah kita lulus SMA kelas 12 gitu. Nah, kita katakanlah masih kelas 1. Nah, untuk kita mendapatkan pelayanan 3K. 3K ini kontinuitas, kuantitas, kualitas gitu. Kontinuitas itu kita harapkan kan pelayanan 24 jam. Ya. Tentu biasanya tetap ada hambatan-hambatan nanti secara teknis, tapi kita bisa asumsikan itu harapan kita. Lalu kualitas kita itu kita ingin air yang cukup jernih gitu. Lalu kuantitas itu jumlahnya, betul. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, kalau kita bicara kontinuitas tadi, ya. Karena selama ini mungkin terkadang banyak yang tidak datang air, ya, seringan gitu. Nah, di beberapa tempat kalau biasanya seminggu sekali, lalu akhirnya 2 kali 1 minggu pun, misalnya mereka bilang, oh udah lebih baik. Gitu. Iya, kan, betul. Gitu. Daripada belum pernah sama sekali, jadi, kan? Nah, semua relatif tentu. Nah, kondisi kalau kita bicara Kabanjahe ini kan sumbernya ada beberapa. Ada dari Low Bernah, ada dari Low Melas, lalu ada Aik Bolon. Aik Bolon itu di mana? Dari, Aik Bolon itu di mana? Aik Bolon ini dari area Merek lah kira-kira. Oke. Lalu Bolon, terus? Tapi bukan di Merek, sebenarnya di atas bukit yang puncak daerah Siosar itu, gunung-gunung itu. Cuma dialirkan nanti. Kita anggap aja Siosar gitulah. Iya, tapi jalur pipanya itu dari Merek gitu. Dari Merek ya. Ya. Lalu nanti ada lagi Low Bengap. Low Bengap ini pun dari puncak Siosar itu, tapi nanti jalurnya dia dari puncak 2000 masuk ke Mulia. Nah, pipanya beda, bukan dari Merek. Beda. Nah, jadi masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda. Gitu. Nah, ada yang harus pakai pompa. Jadi misalnya Low Bernah ini harus dipompakan. Gitu. Nah, terus yang dari gunung ini ada yang saringannya memang belum ada. Ya, jadi kalau misalnya hujan lebat lalu di atas gunung sana ada longsor, maka terbawalah lumpur-lumpur ini. Jadi akan ada banyak pelanggan area tertentu komplain, gua maka asal udan kenca meleket lau kami gitu. Nah, tentu PDAM berusaha supaya jangan sampai air kotor itu sampai ke pelanggan kan begitu. Karena tidak hanya ke pelanggan masalahnya juga gitu. Ini jaringan juga terganggu semua. Nah, di tengah jalan biasanya kita stop itu. Atau kita buang airnya di beberapa titik jembatan supaya tidak masuk ke rumah pelanggan gitu. Nah, tapi kita tidak punya sistem SCADA kan. Ini kan semuanya tanpa sistem informasi gitu ya. Jadi terkadang hujan di gunung, hujannya baik-baik saja. Terkadang hujan ya, di Kabanjahe tidak hujan, di gunung hujan, tapi ternyata di sana lebat sekali gitu, kan kita nggak bisa tahu persis. Kita nggak bisa tahu, ya betul. Nah ternyata sampai longsor dan lain-lain. Nah hal ini yang memang sistem kita jauh dari yang ada ya. Nah ini tadi kan macam-macam ini. Nah Low Bernah misalnya, Low Bernah selama ini sebenarnya PDAM Tirta Malam nggak sanggup memompakan. Ya, karena tarif lama itu harganya kan 1.250 dulu tarif kita. Oh, per meter kubik. Iya, per meter kubik. Padahal biaya memompakan uang listriknya aja 1.500.
Oh, iya betul, Nah, betul, betul, betul. ya jadi nggak berani karena setiap dipompakan pasti mengalami kerugian. Belum lagi tingkat kehilangan air kan tinggi. Hmm, hmm, hmm. Banyak kehilangan air, Banyak bocor ya. lah, pipa bocor dan macam-macam. Nah, Hmm, sekarang tentu dengan penyesuaian tarif ya, maka hmm, kita sudah lebih banyak memompakan air. hmm, hmm, Nah, hmm. sehingga lebih lebih beberapa tempat yang tadinya mungkin seperti abang bilang, oh tadinya 2 hari sekali, Ya, sekarang sudah ada tiap hari gitu, tiap atau hari. bahkan dulu udah lama nggak dapat air, sekarang sudah Iya, dapat mungkin seminggu sekali gitu ya. iya, iya, Nah, iya. saya nggak bisa jelaskan semua karena masing-masing ini berbeda, tapi kita semua berusaha Hmm, meningkatkan gitu. Nah, ada hmm. juga daerah-daerah yang yang kita bergantung ke Tirta Nadi karena yang mengelola sumbernya yang dari Oh, Lomlas misalnya itu masih 12 itu kerjasama Tirta sama Nadi ya, masih kerjasama. Tirta Nadi. Hmm, Iya, jadi hmm, beberapa titik itu tekanan kita kurang kan. Ya, tentu Tirta Nadi hmm, juga punya berbagai beban yang mereka dalam pengelolaan mereka ya. Tapi hmm. kita nggak bisa intervensi ke meteran, kita hanya bisa berkoordinasi gitu. Oh Nah, iya, mereka lah yang jadi menentukan ya. iya, jadi Karena ini pasokan kan utamanya kan Kota Medan kalau Tirta Nadi. iya, tapi kan Hmm. Brastagi mereka yang kelola. Oh, Brastagi mereka yang kelola. Iya, Oh, Brastagi oke. Tirta Nadi. Nah, Hmm. ya mereka mitra kita lah dalam bekerja. Nah, Hmm. Hmm. bergerak dari ini kita bisa lihat bahwa di Kabanjahe saja itu ada 4 sumber yang berbeda, masing-masing Iya, tipikalnya dengan beda. karakter Nah, tersendiri ya. lalu Sambil ada ngopi ya, satu Pal? sumber. Sambil ngopi. Oke, oke. Nah, lalu ada satu sumber lagi yang selama ini sudah putus, Low Bawang namanya. Airnya Oh iya, bagus, iya, lo bawang. iya, Tahu. airnya bagus. Tapi dulu karena masalah tarif, ya, maka PDAM Tirta Malam akhirnya punya hutang banyak ke PLN, diputuslah listriknya. Nah, eh, Iya, 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 iya. tapi masa sekarang ini kita sudah berkoordinasi lagi dengan PLN. Nah, Hmm. jaringan ini bisa kita aktifkan kembali. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang perlu kita penuhi. Itu sekarang kita jajaki. Nah, termasuk jadi kita berencana dalam tahun ini mengaktifkan kembali sumber air itu, Lo bawang. sehingga iya. Oh, Lalu bagus, bagus. yang Low Bernah yang selama ini pelayanannya tidak optimum, itu kita optimumkan lagi, bahkan Optimisme lagi ya. kita sedang persiapan supaya sumber itu kita pompakan 24 jam non-stop. Well, sebelum kamu lanjutkan, kalau saya tidak salah, sekarang ini tarifnya udah 6 ribuan ya per meter Iya, kubik. 6.000, iya. Dan itu sudah bisa break even atau sudah untung sedikit sehingga bisa dikelola untuk kelanjutannya atau bagaimana dengan tarif 6 ribu? Ya, itu bisa mengelola tanpa beban hutangnya. Ya, Itu yang paling ya, penting. Bagus, ya. bagus. Nah, yang jadi masalah, PDAM ini saya temukan dengan beban hutang yang cukup banyak ya. Bengkak yang udah berapa Iya, kali tuh? jadi Itu sebelum kamu bergabung kan iya, kejadiannya itu? ya. Jadi itu juga alasan hutang yang ada yang membuat akhirnya listrik diputuskan sehingga Putus oleh tiba-tiba PLN ya. pelayanan buruk gitu ya. Nah, berbagai hal lah ya. Ada juga hutang ke penyedia barang-barang seperti pompa sehingga PDAM sempat nggak bisa beli pompa. Nah, tapi sekarang kita sudah mulai menjalin lagi hubungan dengan yang kita punya hutang itu sendiri pun ya kita maintain hubungan sehingga kita bisa pasang pompa lagi ya. Nah, yang rencananya ya tetap kepada perusahaan yang kita punya hutang gitu. Tapi prinsip mengapa akhirnya mereka mau gitu, walaupun kita masih punya hutang ya. Prinsip terpenting saya pikir yang perlu ditanam itu masalah akuntabilitas. Akuntabilitas, Iya. benar sekali. Jadi kita bangun akuntabilitas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Gitu. Tanpa itu kita nggak bisa berubah.
Betul, betul, Nah, betul. nah tapi ada yang menarik yang sekarang terjadi di Tirta Malam. Yang barusan saya ceritakan itu semua kan itu program jangka pendek ya, Betul, Pak. emergensi ya. Betul. Kita bagusin pelanggan-pelanggan yang ada sekarang itu kita usahakan supaya semakin baik tanpa Betul. tanpa target 3K ya, karena kita tahu bahwa beban kita banyak, Itu sangat itu peta ya. tidak ada, meteran ada 12.000 meteran tidak ada, yang harusnya ada tidak ada gitu. Nah, 12.000 meteran ini, Bang, kalau misalnya kita bayangkan kita memasang 10 meteran satu hari, 12.000 berarti kita butuh, waduh, berapa itu? 120. 1.200 hari, Bang. 1.200 hari. Iya. 1.200 hari 4 tahun. Kalau tiap hari kerja. Iya, tiap hari kita pasang 12 meteran, berarti kita butuh 1.200 hari. Nah, 1.200 hari. Iya, untuk mengejar 4 tahun. Iya, untuk mengejar supaya bisa 1 tahun itu mungkin kita bekerja 250 hari lah ya. Iya, betul. Nah, berarti kita harus memasang ya banyak. Iya. Ini untuk pelanggan yang ada aja gitu. Jadi 5 tahun. Iya. Jadi ini urusan panjang gitu. Nah, mungkin tidak perlu kita bahas mengapa tidak ada 12.000 meteran itu ya, tapi mungkin terlalu spesifik pembahasannya. Tapi itulah kenyataan yang ada. Nah, tetapi yang menarik, strategi jangka panjang yang saya kira penting dan signifikan. PDAM Tirta Malam dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi perusahaan yang menerima atau menjalankan program KPBU. KPBU ini kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Oke. Ya. Nah, dan Tirta Malam masuk di dalam program itu. Masuk di dalam itu. Iya. Nah, memang prosesnya agak panjang, ya. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah terima surat bahwa Ibu Menteri sudah menyetujui program PDF. Ya, PDF ini Project Development Facility, artinya Kementerian Keuangan membantu kita di dalam proses desain jangka panjang maksimum 2 tahun nanti. Sesudah bulan puasa ini kita akan mulailah masuk kesepakatan induk, lalu kemudian kita mulai desain. Nah, sehingga sesudah desain selesai dan kita bikin perencanaan didampingi oleh BUMN yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, sehingga program yang kita rencanakan ini memperbaiki SPAM ini sistem pengadaan air minum. SPAM, sistem pengadaan air minum. Ya, untuk Tanah Karo. Jadi bukan hanya Kabanjai. Awalnya kita rencana hanya untuk Kabanjai, tapi kemudian Kementerian Keuangan kenapa tidak seluruh Tanah Karo gitu. Iya, tapi artinya seluruh Tanah Karo yang dilayani oleh PDAM Tirta Malam. Itu lanjutnya. Iya. Nah, karena bagi Kementerian Keuangan kebutuhan dana itu bisa mereka cukupkan gitu. Bisa mereka cukupkan. Wah, iya. Ini kan udah satu good news yang sangat luar biasa ini, Pal. Iya, tapi begini, tentu kan itu bergantung kepada investor ya, investor. Nah, lalu kita juga kan didampingi tentu dari sisi aspek hukum, aspek teknis dan aspek keuangan gitu, itu akan didampingi kita. Lalu kita akan merancang program yang kemudian dia istilah Kementerian Keuangan itu bankable. Bankable sehingga investor yang masuk nanti itu bisa melihat bahwa aman, dan ini bankable gitu. Nah, salah satu yang menarik juga bahwa kita akan melihat gitu kemampuan kita membeli. Karena ini kan harus kita kembalikan ke investor. Masyarakat lah.
ke konsumen. Ya, konsumen kita semua masyarakat Karo mengembalikan kepada investor. Nah, tetapi Kementerian Keuangan bisa membantu ya. Kalau misalnya dalam real survei kita gitu, real demand survey ternyata daya beli kita agak rendah gitu. Nah, Kementerian Keuangan akan mendanai sebagian sehingga kita tidak perlu mengembalikan gitu. Jadi kalau begitu, tidak perlu mengembalikan. Perlu, tetap harus dikembalikan tentu yang investor karena ada batasnya. Batas gap fund itu maksimum 49% dari Kementerian Keuangan gitu. Nah, tapi gini, ini menarik. Seandainya konsep itu dari Menteri Keuangan, tetapi kita mengajak investor yang lain yang bukan ditunjuk oleh kementerian, itu mungkin nggak? Misalnya saja, konkretnya. Ini kan publik nanti. Jadi ini kan akan dipublikasi. Jadi iya, jadi akan masuk ke website yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, namanya KPBU. KPBU tadi ya? Ya. Jadi kalau kita ketik KPBU itu berbagai program KPBU, proyek KPBU itu ada di sana. Nah, nah dari berbagai proyek ini PDAM Tirta Malam itu akan salah satunya dan komunikasi per telepon dengan staf Kementerian Keuangan bilang bahwa Tirta Malam adalah proyek pertama dalam KPBU yang ini tentang spam ini yang mulai dari intake sampai sambungan rumah. Sambungan rumah? Iya, dengan jaringan distribusi ke rumah gitu. Mulai dari sumber intake mata airnya sampai rumah, kan gitu itu kan? Iya. Dengan seluruh jaringan infrastrukturnya. Iya. Termasuk meterannya tadi. Iya. Nah, tentu ini belum final, Bang. Tentu belum final. Nanti kita lihat barirnya, kita lihat berbagai faktor gitu ya. Nah, tapi untuk sementara mereka sampaikan bahwa Tanah Karo yang pertama di Indonesia untuk model KPBU seperti ini dan mereka ingin sekali ini sukses karena ini sebagai pilot project mereka. Pilot project gitu. Nah, bagi kita tentu ini sangat penting gitu ya. Bagi kita di Tanah Karo ya. Ini kesempatan baik bahwa yang selama ini kita kewalahan mencari dana gitu ya. Nah, ini kita akan fokus kepada perencanaan yang sebaik mungkin. Nah, dan perencanaan ini bukan kita sendiri ya, karena akan didamping oleh ahli-ahli 3 bidang tadi, aspek hukum, keuangan, dan teknik. Ya, jadi tiga hal ini akan didampingi kita gitu ya. Sehingga kita berharap perencanaan juga efisien, ya, efektif, ya. Kita akan coba berbagai metode gitu. Jadi dalam merancang sistem ini kan selama ini kesan saya itu kan diajukan satu rancangan itu prosesnya linear gitu. Jadi dia bertahap gitu. Nah, kita tidak pernah sampai kita eksaminasi pilihan mana yang paling optimum, faktor-faktornya apa. Ya, faktor-faktor pendukungnya apa gitu, data kita apa gitu. Nah, sehingga mulai dari sekarang, walaupun kita belum masuk nih program PDF, kita sudah memulai mengumpulkan data-data gitu. Iya, betul. Nah, jadi informasi-informasi base data dari yang sudah dilakukan oleh konsultan-konsultan dulu, tapi juga di kantor kita sekarang sudah mengumpulkan data sendiri dan mulai memetakan sendiri gitu. Nah, jadi selama ini memang kita tidak punya peta terintegrasi ya jaringan air. Nah, sekarang kita sudah punya tim kecil di kantor, lalu khusus untuk mengumpulkan data tadi, Pak. Iya, dan juga memetakan kembali, lalu bagus sekali. Beberapa staf yang sudah pensiun itu kita mau undang kembali untuk memberikan informasi gitu. Memberikan informasi dan kalau mereka masih kuat apa salahnya juga kan? Ya, jaringan yang mereka ketahui itu di mana saja gitu. Karena sebenarnya
kita memang secara visual saja kalau kita pergi ke satu tempat itu kadang ya kita miris gitu ya. Miris sekali betul. Misalnya dari pipa yang pipa distribusi misalnya, itu yang harusnya ada bercabang-cabang, tetap ada pipa distribusi sekunder, lalu ke rumah-rumah itu diambil dari pipa sekunder misalnya. Ini sekarang semuanya ngambil dari pipa primernya. Jadi itu biasanya ya sistem jaringan air ini seperti sistem kita lihat daun, ya. Kalau ada daun, itu kan daun atau ya. Pohon lah. Pohon primer, ini kan sekunder, tertier, itu kan. Ya. Ini ada yang dari tertier langsung dari primer. Ini kan sulit sekali kalau begitu, Pak. Sekarang ini banyak misalnya kalau misalnya itu kan misalnya batang, lalu ada cabang, lalu ada ranting-ranting, baru kemudian dari situ mulai ada daun-daun gitu. Nah, kita ini terkadang pipa-pipa itu masuk ke cabang gitu. Jadi daun-daun ini kita bayangkan bahwa daun-daun ini semua ada di cabang-cabang pohon gitu. Jadi bukan di ranting. Atau bahkan, jadi kalau begitu, ini mesti ditata ulang lagi dari awal semua, bukan? Iya. Nah, lebih rumit lagi karena sebelum kamu sampaikan. Nah, ya sedikit soal KPBU tadi. Itu begini, kapan itu mulai dan apa potensi gangguan yang menurut ini harus diatasi dari sekarang? Karena begini Pak, ini rumor ya, belum pasti atau tidak, bahwa setiap proyek di Kabupaten Karo itu harus ada uang takutnya gitu kan? Iya. Nah, ini kalau ada seperti itu, barangkali atas nama seluruh orang Karo kepada teman-teman yang selalu harus ini, tolonglah diizinkanlah, jangan diganggu lah, karena menyangkut kehidupan, budaya, identitas orang Karo itu kan? Itu maksud saya. Nah, tapi menurut pandangan Du gimana nih Pak? Silakan. Ya, jadi ya sejauh yang saya tahu ya di Tirta Malam kita deklarasikan sebagai perusahaan yang bersih dan bebas korupsi. Kita bagus zero tolerance to corruption. Ya. Dan ini kan memang bukan semboyan saja. Bukan, jangan hanya semboyan, jangan hanya moto. Nah, ini kita lakukan. Nah, prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang. Tahun 2022 itu kalau tidak salah 14 Januari. Itu 14 Januari 2022 itu hari pertama saya mendapatkan SK sebagai pelaksana direktur. Saya masih pengawas. Pelaksanaan direktur, langsung saya deklarasikan bahwa PDAM bersih, PDAM bebas korupsi. Bagus sekali, bagus sekali. Tetapi saya selalu bandingkan itu sama dengan Indonesia proklamasi 17 Agustus tahun 45. Kita memproklamasikan merdeka, tetapi masih banyak tempat-tempat yang belum merdeka. Oh ya. Kita juga belum punya undang-undangnya. Begitulah analoginya ya. Iya, kita juga belum cukup peraturan dan undang-undangnya. Kita masih belum ada undang-undang pun pada saat itu. Baru kemudian sesudah kita deklarasi, kita mulai bangun undang-undang. Sampai sekarang kita tetap bikin undang-undang, peraturan, perpres, macam-macam kan begitu. Jadi ini selalu disempurnakan. Nah, sehingga sekitar bulan 4 atau sekitar pertengahan tahun 2022 kita reconfirm lagi gitu. Reconfirm lagi bahwa kita perusahaan yang bersih, bebas korupsi. Karena tahapan itu memang harus dilakukan gitu. Nah, lalu kemudian kita beberapa staf dilatih oleh KPK. Bagus. Lalu pada bulan Desember itu kita deklarasi
zero tolerance to corruption. Nah, dan di dalamnya itu sudah ada kita komit juga, semua staf berkumpul juga gitu, dan kemudian kita juga undang stakeholders dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan. Sayang kejaksaan tidak hadir pada saat itu. Dan kemudian semua tim sepakat zero tolerance to corruption gitu. Dan dalam kehidupan kita itu kita lakukan dalam kehidupan di aktivitas sehari-hari ya, sistem bekerja atau yang akhirnya nanti menjadi budaya kerja gitulah ya. Iya. Nah, lalu malam. Masalah akuntabilitas sendiri kan itu prinsip yang saya jalankan dalam kehidupan pekerjaan ya. Betul. Jadi bukan di PDM saja, tapi sudah dari seluruh pengalaman kerjaan itu yang kami lihat juga kok. Iya. Jadi tentu saya punya keyakinan gitu bahwa inilah yang membuat perusahaan kita ini bisa bangkit kembali gitu. Nah, dan berita ini juga saya sampaikan ke Kementerian Keuangan. Nah, saya tidak tahu apa korelasinya, apakah berhubungan langsung atau tidak. Tapi sesudah deklarasi itu pada bulan Desember itu, kalau tidak salah ya, kita diundang ke Medan. Ya, bertemu di Medan. Jadi Kementerian Keuangan datang dari Jakarta, kita datang dari Medan, lalu kemudian mereka confident gitu bahwa kita ini kelihatannya layak lah direkomendasikan masuk ke KPBU gitu. Nah, jadi saya pikir masalah akuntabilitas yang setahu saya, karena kita kan tidak hanya sendiri ini dalam mendeklarasikan ini. Ada anggota dewan juga hadir, ada pegiat media sangat mendukung, ya. Aktivis tanah karo itu sangat mendukung masalah akuntabilitas. Jadi saya tidak khawatir bahwa di masa mendatang itu ini akan berjalan dengan baik gitu. Nah, lalu Kementerian Keuangan kan juga punya strategi gitu. Nah, jadi program KPBU ini justru membuat beban kita tentang pengelolaan keuangan itu hampir-hampir tidak ada gitu, karena proses pengadaan, kalaupun nanti pengadaan yang dilakukan oleh PJPK ini penanggung jawab proyek kerjasama itu, PJPK ini direktur PDAM. Nah, itu pengadaan perusahaan mitra yang akan mengerjakan KPBU ini, yang kemudian nanti berikutnya kita akan bikin perusahaan patungan untuk melakukan pekerjaan berbagai hal gitu. Nah, sehingga PDM Tirta Malam itu dan perusahaan yang nanti terpilih akan punya satu perusahaan yang baru yang akan mengerjakan semua pekerjaan yang tadi secara ad hoc perusahaan ini ya, sementara atau selamanya? Selama perjanjian kerjasama dengan biasanya jangka panjang itu. Iya, bisa 20 tahun, bisa 20 sampai 30 tahun biasanya. Nah, jadi sepanjang itu maka perusahaan yang baru ini akan punya tugas hal-hal sangat teknis gitu. PDM Tirta Malam itu akan punya administratif ya. Sorry, ada bisa tersambung lagi. Barusan ada telepon masuk karena saya pakai handphone ini. Oke. Nah, kira-kira begitu. Jadi sistem yang dipakai KPBU ini kan sistem yang sudah dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam berbagai proyek. Dan dalam berbagai proyek. Ya, saya pikir sudah approve. Betul. Efektif membuat melahirkan proyek yang akuntabel. Nah, saya sendiri menangkap bahwa KPBU ini mungkin program yang sangat tepat gitu. Karena begini,
ini persepsi saya bahwa Ya, pemerintah kita kan sebenarnya tidak punya cukup uang untuk membereskan semua sistem penyediaan air seluruh betul. Indonesia ini. Gitu. Seluruh Nah, Indonesia ini kan. tetapi ada modal-modal dari investor yang kemudian bisa dimanfaatkan. Betul, Gitu. betul, betul, Nah, betul. lalu investor ini itu kan mereka profesional, ya, Sangat lah, iyalah. yang secara teknis, secara keuangan, secara hukum, gitu, itu mereka akan memastikan bahwa pelayanan akan baik, proses akan akuntabel, sehingga bisnis ini bisa berjalan, gitu. Ya, ini bagi mereka ini bisnis, bagi pemerintah daerah ini adalah pelayanan. Ini pelayanan, betul. Tetapi betul. pelayanan ini sendiri kan harus financially sound, gitu ya. Jadi harus sustainable secara finansial juga. Gitu. Betul. Nah, sehingga perpaduan ini memastikan bahwa pelayanan akan semakin meningkat, tetap baik karena perusahaan-perusahaan memberikan pelayanan baru mereka dapat uang kan gitu. Nah, investor punya keuntungan, ya. Betul. Terus pemerintah daerah juga punya PAD. Iya, itulah pastilah. Yang kalau selama ini kan rugi, ngutang, listrik pun diputus, dan ini akan berbalik, bukan? Akan berbalik menjadi salah satu, jangan-jangan nanti salah satu sumber income PAD yang paling besar, Pak. Iya, bisa saja terjadi. Jadi kan akhirnya begini, investor beruntung, ya. Tersedia lapangan pekerjaan bagi kita, terus suplai air bersih baik bagi masyarakat kepada konsumen, ya. Pemerintah dapat PAD. Yang tidak ada di dalamnya adalah korupsi. Korupsi zero, gitu. Nah, sehingga ini akan lebih baik. Nah, ini yang saya tangkap. Ini yang saya tangkap yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program KPBU ini. Sehingga saya pikir ini mungkin cocok untuk seluruh Indonesia, gitu. Karena model ini, dalam studi yang dilakukan oleh salah satu staf Kementerian Keuangan, ya, dalam yang dia sampaikan ke saya, katanya 85% perusahaan air minum di seluruh Indonesia ini syarat dengan KKN, katanya. Itu informasi dari dia, ya. Nah, saya pikir karena disertasinya juga tentang air, ya, disertasi staf keuangan ini, jadi saya pikir itu based on data and based on research base. Gitu. Betul. Nah, oleh karena itu KPBU mungkin salah satu cara, gitu, bahwa masyarakat itu menjadi beruntung yang utama, gitu, karena kalau itu yang paling utama diuntungkan, dilayani lah. Yang pertama itu adalah masyarakat. Karena begini, Bang, ya, sekarang tarif air kita 6.000. Nah, itu yang kira-kira kemudian kan tadi Abang bilang bahwa air sudah semakin lancar, walaupun belum sampai merata lah, gitu ya. Tapi kan sudah mulai membaik. Kita butuh waktu lah, kita butuh berbagai hal yang kita lakukan, gitu ya. Nah, tetapi ini sendiri pun sudah sangat menguntungkan, karena selama ini kalau air tidak datang, masyarakat beli air itu kira-kira 30.000 1 kubik harganya. Betul. Iya. Betul. Jadi dari pelayanannya cepat juga, diantar sampai ke rumah, diisi langsung dari mobil-mobil mereka. Iya. Langsung tapi ke kan konsumen. Iya. Tapi kan harganya 30.000. 30.000. Nah, dengan pipa ini, ya, langsung masuk ke bak, gitu, tidak ada bocor-bocor di lantai rumah kita. Jalan, gitu. Ya. Nah, di lantai, betul. Saat mengisi itu di lantai, ya. Iya. Nah, lalu berapa 6.000 ini, gitu. Nah, rata-rata pemakaian masyarakat, ya, itu biasanya antara 15 sampai 20 kubik 1 bulan. Ya, tapi ini rumah tangga, ya, rumah tangga
rajin mandi, ya, dipakai dia juga ada usaha ya, UMKM gitu kan. Jangan pakai industri gitu. Misalnya kalau ada usaha yang banyak nyuci apa itu udah lain lah. Tapi kalau misalnya rumah tangga, termasuk di dalamnya kalau ada bunga siram beberapa tanaman pakai air pedang juga, itu antara 15 sampai 20 kubik. Nah, kalau 20 kubik berarti tarifnya kira-kira 120.000, mungkin sekitar 120.000 satu bulan. 120.000 per bulan lah, ya. Iya. Nah, yang menarik begini, kebetulan saya kan tidak merokok, Bang. Tapi kan dari dulu kamu tidak merokok kok. Pernah juga aku. Oh, pernah juga ya? Di pernah juga dua. Mungkin dalam sepanjang hidupku nggak sampai 1 bungkus lah, gitu. Tapi pernah ya aku dulu awal-awal ya, aku kemerjabu pelajari ngisap nakku, kata pelajari ngisap fal inna infal mekin ku tarik kas sekali. Bagian dari adat. Tapi ya di jalan aku lihat, oh ya, harga produk rokok A itu 30.000 satu bungkus. Jadi 120.000 ini setara dengan 4 bungkus rokok. Hanya 4 bungkus rokok. Ya, jadi aku punya beberapa keluarga kan konsumsi rokoknya itu minimum 1 bungkus 1 hari, gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau udah rokok berat bisa 2 bungkus pun, Pak. Bisa. Jadi artinya kebutuhan rokok 4 hari ya itu setara dengan kebutuhan air 1 keluarga 1 bulan. Nah. Iya, betul. Jadi kalau aku perhatikan ya memang kita murah lah. Punya hitungan. Ada juga memang hitungannya. Hitungannya kan memang tarif ini sendiri kita hitung ya, berapa energi, berapa ini semua kita hitung. Nah, tapi dari guidelines pemerintahan juga kita di bawah harga yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat gitu. Ya, jadi memang itu masih di bawah ya? Masih di bawah. Iya. Ada tata aturnya sekian persen dari upah minimum regional. Gitu. Tempat regional. Ya. Jadi kira-kira dalam penetapan tarif ini sendiri memang ada prosesnya juga ya, kita ketemu dengan masyarakat. Waktu itu kita ajukan sebenarnya lebih rendah dari 6.000. Tapi angka 6.000 itu diajukan oleh masyarakat ketika mereka bertanya harusnya tarifnya berapa gitu. Karena kita hitung kan ada tarif batas bawah, batas atas gitu. Batas bawah pada itu 5.000 saya kurang antara 5.600 sampai 6.400. Di situ range. Batas atas, batas bawahnya. Iya, di situ range tarif kita. Nah, baru masyarakat kemudian kalau memang itu membuat PDAM Tirta Malam lebih independen, tidak bergantung gitu. Nah, kita pingin tarif itu gitu. Nah, secara informal kadang saya ketemu nih dengan masyarakat di pertemuan kerja, di jalan, di kedai kopi gitu ya. Gimana tanggapannya? Kadang mereka bilang, Adi lancar lah bagiannya 10.000 pendek kami galari saya katanya. itu nggak bisa juga kita lakukan kan begitu. Artinya begini, kita juga tetap melihat keterjangkauan gitu. Betul, bahwa kita akan lakukan sebaik mungkin. Nah, ini kondisi yang kita belum efektifkan, Bang, karena masih banyak air yang bocor kan, ya. Jadi selama ini memang masyarakat pun pernah juga ya saya lihat di Facebook ya, di TikTok gitu ya, airnya kotor gitu ya, memang terjadi seperti itu ya. Oh, ini bocor. Nah, sudah kami laporkan, ini udah sebulan bocor gitu ya. Banyak juga saya dapat pesan seperti itu. Tapi memang banyak dari masyarakat itu bilang ya tahu bahwa selama ini kan memang karena airnya nggak ada maka nggak bocor katanya ya. Nah, nyindir dia ya. Iya, selama ini airnya nggak ada makanya nggak bocor. Sekarang sudah ada air maka bocor. Makanya kami pikir, tapi janganlah sampai sebulan bocornya katanya ya. Nah, tim
kita berusaha. Nah, baru-baru ini Ya. kita rapat. Nah, gimana caranya supaya kecepatan perbaikan ini bisa kita tingkatkan? Bisa Nah, ditingkatkan. jadi, Ya. nah sudah ada rencana bagian teknik, ya, sudah ada rencana untuk menambah. Mereka bilang udah kewalahan kami Pak, udah tiap hari jalan gitu, udah tiap hari ke lapangan tetap nggak kekejar kebocoran-kebocoran yang ada. Terkadang nggak hanya bocor, ya. Misalnya yang banjir tadi di pegunungan itu kan membawa lumpur-lumpur. Nah, kalau kita nggak sempat menghentikan di tengah jalan, dia sudah sampai ke jaringan, itu terkadang lumpur-lumpur itu menyumbat pipa-pipa. Betul, Nah, betul. nanti kita dengar nih dari masyarakat, ini biasanya lancar kok tiba-tiba nggak ada air gitu ya. Nah, kita telusuri lagi gitu. Lumpur, batu kecil bisa masuk kan? Iya. Nah, makanya pemerintah daerah itu sudah mengajukan pembangunan IPA sebenarnya, sistem saringan untuk air bolon tadi. Pak, kalau gitu aku punya pertanyaan terakhir ini, karena aku juga minta waktu itu kan hanya 20 menit ya. Satu pertanyaan lagi. Jadi kita fokus ke KPBU. Dengan KPBU itu nanti kita harapkan 3K tadi bisa terlaksana. Ya, bisa dicapai. Kontinuitas, kualitas, dan kuantitasnya. Jadi optimisme dulu, aku tanya nih, optimisme dulu. Dalam 3 tahun ke depan ini, sudah berapa persen nanti wilayah di seluruh Kabanjahe saja dulu deh yang bisa dialiri dengan air pam setiap hari dengan 3K tadi, dengan kerjasama KPBU ini, bagaimana optimisme itu dalam 3 tahun ke depan? Ini pertanyaan terakhir, Palko. Ya, kita bicara angka ya, kebutuhan Kabanjahe tahun 2035 itu sebesar 205 liter per detik. 205 liter per detik. Itu untuk seluruh Kabanjahe. Oke. 2035. Berarti 12 tahun lagi. Iya, untuk kebutuhan 12 tahun lagi gitu. Ya. Nah, jadi ini yang kita sasar nih gitu. Jadi program KPBU itu untuk kita siapkan ya, prosesnya perencanaan dan lain-lain 2 tahun, lalu pelaksanaan lapangan itu lebih singkat. Jadi karena begini, nah, dan kita rencana itu membawa air dari Lobiang. Dari itu yang diolah. Lobiang. Lodah. Dari situ diolah. Bagus banget itu. Iya. Ini kan suplainya banyak. Itu debitnya ribuan liter per detik. Betul. 1.500 liter per detik pada saat kering. Pada saat debit minimum. Nah, debit minimum 1.500 liter per detik. Iya, artinya ya, padahal kita masih punya beberapa sumber nih, ya, beberapa sumber lain. Nah, kita belum masuk ke desain final gitu ya. Kita belum masuk proses desain ya. Sekarang saya coba berbagai opsi gitu. Tapi kita punya retensi nih bahwa ini ada 1.500 liter per detik dan kebutuhan kita 2035 itu hanya 205 gitu. Nah, hanya seperlimanya, hanya sepertujuhnya lah. Iya, seperenam lah. Nah, belum lagi kita punya berbagai sumber yang bisa kita manfaatkan. Yang lain. Iya. Masuk air bolon tadi. Artinya dari sisi ketersediaan air kita punya dan bisa diolah. Bisa diolah. Iya. Nah, memang Ibu Bupati bilang karena dari sisi biaya mungkin kita nanti kita lihat. Tapi pada saat sekarang ya yang penting air kualitas PAM adalah ya belum ready to drink gitu. Sebenarnya kalau opsi ready to drink itu memungkinkan. Nah, tetapi kan itu nanti harga yang harus kita bayar cukup tinggi. Betul. Ya. Nah, tapi di IPA ya air diambil nih dari Lobiang, lalu diolah di IPA. Di IPA itu kita ambil airnya, nanti itu siap diminum langsung. Itu udah bagus banget. Nah, tetapi sistem jaringan yang ada ini kan
harus itu iya, reformasi apa diganti semua ini barangkali. Kalau kita perbaiki itu semua, kita perbarui semua, itu biayanya 60% kira-kira dari total. Jadi ya. Tapi kan nggak perlu lagi beli aqua dan sebagainya, nanti kan udah drinkable itu. Iya, tapi akhirnya harga yang harus kita bayar akan 60%. Lebih dari 2 kali lipat dari harga sekarang. Misalnya, kalau harga sekarang misalnya kita belum tahu berapa tarif yang berikutnya, tapi harga air bersih jernih, ya, kita tampung lalu kita masak kita minum, itu dibandingkan dengan harga buka keran langsung diminum, itu harganya 2 kali lipat. 2 kali lipat, ya? Iya. Nah, iya. Makanya nanti akan ada pertanyaan, apakah kita mau bayar 2 kali lipat atau ya nggak apa-apa, biar datang air jernih saja gitu. Tapi kita masak, kita minum, beres. Nah, itu beres. Kira-kira begitu. Dari sisi optimisme proses ini berjalan, tentu saya tidak bisa menjamin bahwa ini akan 100% pasti terjadi. Ini prinsip KPBU. Karena kita akan desain kan, kita akan mendesain, kita persiapkan semuanya, tapi nanti masalah ini bisa dibangun atau tidak itu urusan nanti. Nah, tetapi ketika Kementerian Keuangan melihat bahwa ini potensial dan sudah dilakukan assessment bahwa nilai kita ini memenuhi standar. Kalau tidak salah memenuhi standar bahwa ini visible gitu. Nah, ini visible dengan pendampingan PDF ya untuk mencapai nilai kalau Bappenas mungkin saya nggak tahu yang mana. Jadi Bappenas dengan Kementerian Keuangan punya parameter angka minimum itu berbeda 175 180. Nah, lebih tinggi Bappenas. Saya agak confused yang mana lebih tinggi ya. Tapi kan nggak terlalu signifikan juga kalau itu 75 dan 80, Pak. Iya. Nah, bedanya hanya berapa persen kita itu. Harus memenuhi nilai itu. Nah, inilah kita didampingi selama 2 tahun. Tapi secara studi pendahuluan kita sudah dinilai, wah ini potensial nih. Gitu. Potensi. Bahkan Kementerian Keuangan bilang, wah ini pilot project kita nih, gitu. Nah, kalau udah seperti itu, Kementerian Keuangan sendiri sudah berani invest, ya karena pendampingan ini kan mereka keluarkan dana juga untuk konsultan, gitu. Dan ada perusahaan PII namanya, Penjamin Infrastruktur Indonesia, yang akan menjadi pendamping kita dalam merancang ini semua, gitu. Nah, Kementerian Keuangan sudah invest nih ke PII untuk mendampingi kita. Nah, kalau mereka sudah berani invest, Kementerian Keuangan melihat bahwa kemungkinan besar kita akan bisa, gitu. Nah, sekarang bagian kita, kalau Kementerian Keuangan sudah optimis nih, gitu, ya kita harus optimis dan kita juga harus bekerja. Nah, dukungan dari DPRD sangat luar biasa. DPRD sangat luar biasa, pemerintah daerah sangat luar biasa, masyarakat yang saya ketemu dan kemudian beberapa awak media ya, LSM itu yang kami ketemu puluhan orang tentu dalam beberapa pertemuan konsultasi yang kami lakukan, itu semuanya positif, pasti mendukung, ya mereka mendukung gitu. Nah, tugas kita sesudah libur Lebaran ini bekerja, ya, merancang. Libur sementara, setelah itu harus bekerja dengan lebih tuntas. Terakhir sekali, ada berapa orang staf Nuskata? Ini kok suaranya pecah ya? Kenapa ini ya? Enggak, kalau di sini enggak kok. Oh iya. Oh iya, mungkin speakerku ini. Oke. Nah, speaker barangkali. Iya. Terakhir sekali Mbakku, berapa orang staf dulu semua? 70. 70 orang ya. 70 orang. Nah, sebagai apa? Sebagai pelaksana pelatihan untuk membangun integritas, nih aku menawarkan ya Bandu
untuk kalau nanti kan pikir perlu ini staf kita ini dilatih untuk lebih berintegritas bekerja, siap kapanpun ya, biar kita kerjasama. Karena apa? Karena kita semua ini merindukan masalah air di Kabanjahe ini, di Tanah Karo ini terselesaikanlah. Nah, dan yang kedua Empalku, ini banyak sekali rupanya progres yang sudah kamu buat meskipun baru 1 tahun sekian bulan kamu bekerja di situ, dan saya kira dengan percakapan kita ini akan semakin banyak orang mengetahui perkembangan sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan PDAM. Karena jujur saja selama ini di berita-berita yang didengar itu kan selalu berita-berita yang miris, seperti tadi sudah kita cakapkan ya, bahwa putus lagi ini, putus lagi dari Pak PLN dan sebagainya, itu kan. Tapi dengan percakapan kita ini semakin optimis, dan aku yakin para profesional Karo dimanapun ini akan berlomba-lomba untuk membantu Impalku Jusuf Sukatendel untuk punya visi, punya tekad, punya komitmen membuat penyediaan air bersih di Kabanjahe, di Tanah Karo ini semakin baik ke depan. Pal, bujur melala. Bujur melala, dan sampai ketemu di percakapan berikutnya. Iya. Salam sehat ya. Salam sehat. Ya, sampai jumpa.